Halo cuy, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya, amin. Oke, kali ini saya akan menceritakan film series yang berjudul Invisible City. Film series ini menceritakan tentang sebuah dunia misterius yang tidak terlihat, dan penghuni dari dunia itu adalah makhluk mitologi yang memiliki kekuatan. Ya udahlah, daripada banyak bacot seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dulu cuy, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Sudah, mantap. Oke, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go! Episode dibuka dengan dua orang pria yang sedang berburu di hutan. Salah satu dari mereka berniat akan menembak seekor burung. Namun temannya yang bernama Chico langsung mencegahnya, karena hanya berburu hewan yang bisa mereka makan. Dan kampretnya ternyata si kakek malah tetap menembak burung tersebut. Hal itu membuat Chico merasa panik hingga tiba-tiba si kakek pun mencoba untuk mengejarnya sambil menembak makhluk itu. Namun tembakannya selalu meleset. Di saat makhluk itu berhenti, si kakek pun langsung melihatnya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah obor. Namun tiba-tiba dan ya, entah makhluk apa. Namun yang jelas si kakek langsung mati akibat terkena tombak makhluk itu. Ternyata semua itu adalah masa lalu dari Chico ketika masih muda, dan sedang menceritakan tentang pengalamannya kepada anak-anak. Chico mengatakan makhluk itu bernama Kurupira, dan hanya menyerang kepada orang yang sudah menghancurkan hutan serta menyakiti hewannya. Salah satu anak bernama Luna bertanya di mana Kurupira berada. Namun Chico pun tidak tahu Kurupira ada di mana, karena sekarang kota semakin besar, dan hutan tempat tinggalnya semakin kecil. Tidak lama Luna melihat dari hutan ada api yang menyala. Karena penasaran, Luna pun langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba suasana menjadi berubah ketika para warga mengatakan ada kebakaran hutan. Hal itu membuat ibunya Luna, yaitu Gabriel, merasa khawatir pada anaknya dan langsung mencarinya. Gabriel pun semakin khawatir tatkala para warga mengatakan kalau Luna sudah masuk ke dalam hutan. Kemudian suami Gabriel bernama Eric yang seorang polisi lingkungan mendapat pesan dari temannya bahwa sudah terjadi kebakaran hutan di desa Tore. Hal itu membuat Eric merasa khawatir pada istri dan juga anaknya, sehingga dia pun langsung pergi ke desa tersebut. Setelah sampai, Eric langsung pergi mencari anak dan juga istrinya. Namun di sini Eric pun harus menerima kenyataan bahwa istrinya sudah mati akibat terlalu banyak menghirup asap. Dan untung saja Luna pun berhasil selamat. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, meskipun Eric masih sedih atas kematian istrinya, namun dia memaksakan untuk kembali bekerja sebagai polisi lingkungan. Mungkin saja dengan kesibukannya dapat menghilangkan perasaan sedih pada istrinya. Namun bukannya bertambah baik, Eric pun harus menerima kenyataan ketika atasannya bernama Ipo mengatakan bahwa kasus kematian istrinya sudah dihentikan. Karena sampai sekarang tim penyelidik belum mengetahui penyebab kebakaran hutannya. Mungkin saja akibat kecelakaan dan bukan disengaja. De brincadeira comigo. Foi causado por balão na festa junina. Malam harinya Eric bermimpi melihat seekor lumba-lumba merah muda. Hal itu pun membuat Eric kembali teringat kepada istrinya. Singkat waktu, pagi pun datang. Eric melihat segerombolan orang yang sedang melihat lumba-lumba merah muda terdampar di pinggir pantai. Dan sayangnya lumba-lumba ini sudah mati. Namun anehnya ketika Eric akan bertanya, tiba-tiba saja mereka sudah menghilang. Akhirnya Eric pun langsung menelpon temannya bernama Marcia untuk meminta bantuan. Karena Eric berniat akan mengotopsi lumba-lumba ini agar bisa mengetahui penyebab kematiannya. Namun tidak lama Ipo menelpon Marcia karena ada insiden di desa Tore.
Sehingga Erik dan Marcia pun langsung pergi ke desa tersebut. Setelah sampai di desa Tore, mereka melihat banyak sekali ikan yang mati. Dan Chico mengatakan jika hal ini adalah pertanda buruk untuk kita semua. Namun ternyata anaknya Chico yaitu Zhao tidak setuju. Karena ini semua tidak ada hubungannya dengan cerita legenda di masa lalu. Sehingga Zhao meminta pada semua orang untuk pergi dari sini dan menjual rumahnya pada pihak perusahaan kontraktor. Karena percuma saja tinggal di sini jika tidak ada ikan untuk ditangkap. Tapi mereka semua menolaknya dan akan tetap tinggal di sini. Hal itu juga membuat Chico sangat marah pada anaknya yang lebih mementingkan uang. Sementara di lain tempat, entah apa maksudnya, Camilla mengatakan pada Ines bahwa dia sudah gagal membawa lumba-lumba itu ke laut. Karena pada saat itu polisi keburu datang, dan Camilla tidak bisa melakukan apapun. Calma. Mendengar hal itu membuat Ines sangat terkejut, dan menyuruh kepada Tutu untuk melakukan sesuatu. Lumba-lumba tersebut sangat penting bagi Ines, dan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Meskipun lumba-lumba itu sudah mati. Ishak yang melihat lumba-lumba itu ada di berita sangat terkejut dan langsung pergi untuk bertemu dengan Ines. Namun di sini Ishak bertemu dengan Tutu dan Tutu menyuruh kepada Ishak untuk mengambil kembali lumba-lumba itu karena Ines yang sudah menyuruhnya. Singkat waktu malam pun datang. Erik membawa lumba-lumba itu ke rumahnya. Namun ketika ibunya sedang duduk santai, tiba-tiba saja angin kencang datang. Dan ternyata Ishak sudah sampai di rumah Erik. Lalu langsung masuk ke dalam mengambil kunci mobilnya. Namun tiba-tiba Luna datang. Dan karena panik Ishak pun langsung pergi. Sampai-sampai kaki palsunya terlepas. Kemudian Erik pun datang. Dan Luna pun langsung menendang kaki palsu itu ke dalam kolong meja. Eu só vim buscar biscoito. Kemudian Erik membacakan sebuah cerita legenda rakyat Brazil. Di mana ada anak kecil bernama Sachi yang sangat nakal. Setiap dia datang selalu ada angin kencang. Memiliki satu kaki serta memakai topi merah. Dan ternyata Sachi yang ada di buku legenda itu adalah Ishak. Itu artinya Sachi ini adalah salah satu cerita legenda rakyat Brazil, sama seperti dengan Curupira yang memiliki api pada kepalanya. Dan ya, tentu hal itu membuat Ishak sangat terkejut. Erik pun datang untuk melihatnya namun tidak ada siapapun. Tapi ketika Erik melihat lumba-lumbanya, dia pun sangat terkejut karena ternyata dan ya, tanpa diduga, lumba-lumba itu berubah menjadi manusia. Hal itu pun membuat Erik kembali teringat pada istrinya dan kembali melihat video dari istrinya sebelum meninggal. Ternyata orang ini pernah ada di desa Tore dan sempat bertemu dengan istrinya. Dan dari sinilah Erik kembali menceritakan tentang kematian istrinya. Apalagi Erik menemukan sebuah koran tentang istrinya bersama Chico dan juga orang itu. Ines yang mengetahui Ishak sudah gagal terlihat sangat marah. Karena lumba-lumba itu adalah teman mereka, termasuk Curupira yang bisa mengeluarkan api dari kepalanya. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, dan ada yang bisa berubah menjadi hewan. Intinya mereka ini ada di dalam cerita legenda rakyat Brazil tentang makhluk mitologi yang memiliki kekuatan sihir, dan mereka ingin hidup layaknya seperti manusia. Sementara itu dengan perasaan takut, Erik membawa mayat itu ke desa Tore lalu membuangnya ke hutan. Setelah itu Erik pun langsung menelepon polisi bahwa sudah terjadi kejahatan dan terdapat mayat di hutan Cedar. Tujuannya mungkin saja karena Erik tidak ingin dituduh sebagai pembunuhnya, dan juga agar bisa menyelidiki lebih jauh tentang kasus ini, karena ini semua ada hubungannya dengan kematian istrinya. Kemudian Erik membakar pakaiannya untuk menghilangkan jejak serta barang bukti. Besok harinya Erik bersama Marcia pergi ke tempat mayat itu berada. Di sini Marcia menanyakan tentang lumba-lumba itu. Erik berbohong dengan mengatakan hewan itu sudah dibawa ke tim forensik, tapi tidak ditemukan apapun. Dan mungkin saja sekarang sudah dibakar. Namun hal itu sepertinya membuat Marcia merasa curiga. Tidak lama Chico datang, dan ternyata dia kenal dengan mayat ini.
Namun tidak lama polisi datang untuk mengambil alih kasus ini, karena Erik dan Marcia hanyalah polisi lingkungan, sehingga tidak berhak dengan kasus ini. Kemudian Erik dan Marcia pergi ke desa Tore. Namun anehnya setiap orang yang melihat Erik langsung pergi menjauh. Erik pun lalu mengetuk salah satu rumah warga untuk bertanya tentang orang ini. Awalnya Fabiana menolak untuk bicara. Namun ketika Erik mengatakan dirinya suami Gabriel, Fabiana pun langsung sedih. Karena Gabriel dan desa Tore memiliki hubungan yang baik. Fabiana pun mengatakan pria itu bernama Manaus. Dia sering datang ke desa ini. Erik mengatakan bahwa Manaus sudah meninggal di hutan. Mendengar hal itu membuat Fabiana sangat terkejut dan langsung masuk ke dalam. Kemudian mereka pergi untuk melihat mayat Manaus yang akan diotopsi. Dan mereka pun merasa heran karena ada lubang di atas kepalanya. Dokter mengatakan mungkin saja tanda lahir. Erik mengatakan kematian dari Manaus sama dengan yang terjadi pada istrinya. Oleh karena itu, Erik memohon pada Marcia untuk memujuk Ipo agar mereka diizinkan untuk menyelidiki kasus ini. Di lain tempat, Chico bertemu dengan Ines. Dan entah bagaimana caranya, ternyata Chico mengetahui siapa Ines sebenarnya, termasuk Manaus. Chico hanya ingin mengatakan kalau Manaus sudah meninggal. Tapi Ines pun sudah mengetahuinya lebih dulu. Karena seorang polisi bernama Erik mengetahui kalau Manaus adalah lumba-lumba. Dan Erik yang sudah menaruh mayatnya di hutan. Namun untuk sekarang Ines belum tahu alasan Erik melakukannya untuk apa. Eu não sei. Corpo na floresta. Sementara Luna sedang membaca buku cara untuk menangkap Sachi. Setelah membacanya, Luna pun langsung menyiapkan makanan agar Sachi bisa datang. Dan ternyata benar saja malam harinya Sachi pun datang. Luna yang melihatnya tentu saja merasa senang. Tujuan Sachi datang ke sini hanya untuk mengambil kaki palsunya. Namun Luna bertanya tentang Kurupira ada di mana. Dan juga ingin melihat kemampuan dari Sachi yang bisa mendatangkan angin puyuh. Sachi pun akan menunjukkan kemampuannya. Sekaligus memberitahu cara untuk memanggil Kurupira. Asalkan kaki palsunya dikembalikan. Kemudian Sachi meminta pada Luna untuk menutup matanya sambil memanggil nama Kurupira. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Sachi untuk pergi. Kurupira, Kurupira, Kurupira. Di tempat lain, penjaga rumah sakit merasakan ada sesuatu yang aneh. Apalagi tiba-tiba saja ada kupu-kupu yang menghalangi kameranya. Setelah berhasil mengusirnya, kupu-kupu itu malah terbang ke arahnya. Dan ya, tanpa diduga, ternyata kupu-kupu itu adalah Ines. Dan berhasil membuat petugas ini pun tertidur. Kemudian Ines melihat mayat Manaus dan langsung menghilangkan mayatnya dengan kupu-kupu miliknya. Setelah itu Ines menuliskan namanya di buku agar Erik bisa mencarinya. Kemudian Ines pun bertemu dengan Tutu dan juga Camilla. Ines mengatakan kalau ada yang sedang mengincar kita semua. Dan Erik pun ada hubungannya dengan semua ini. Isso. Cara, ele vem até aqui. Singkat waktu, besok harinya, Erik dan Marcia mendapat kabar bahwa mayat Manaus sudah menghilang. Tentu hal itu membuat Erik merasa heran. Apalagi ketika melihat kupu-kupu yang terbang. Kemudian Erik pun bertemu dengan Fabiana. Dan ternyata anak yang ada dalam kandungannya adalah anaknya Manaus. Meskipun hubungan mereka sangat dekat, namun Fabiana tidak pernah tahu kalau Manaus adalah manusia lumba-lumba. Dan pada saat itu Joe sangat marah melihat Fabiana bersama Manaus, karena Joe adalah tunangannya. O João queria saber. Malam harinya Erik mencari informasi tentang nama Ines yang ada di buku tersebut dan berhasil menemukan tempat tinggalnya, yaitu di sebuah bar. Dan Erik pun langsung pergi untuk bertemu dengan Ines. Kemudian Erik pun bertemu dengan Ines. Dan di sini Ines memberikan minuman kepada Erik. Saúde.
Dan ketika Erik mendengar Camilla yang sedang bernyanyi, dirinya pun seolah-olah terhipnotis. Dan tiba-tiba saja semua orang pun langsung menghilang. Kemudian Camilla pun membawa Erik ke pantai. Namun anehnya Erik semakin terbayang kepada istrinya. Dan Camilla terus membawanya sampai ke dalam air. Erik pun sempat tersadar, namun tiba-tiba pagi harinya ternyata Erik masih hidup dan terbangun sudah ada di pinggir pantai. Kemudian Erik pergi ke tempat Ines untuk bertemu dengan Camilla. Namun Camilla tidak ada di sini dan Tutu menyuruh Erik untuk pergi. Ternyata benar saja Camilla tidak ada di sini. Ines yang khawatir menyuruh kepada Tutu untuk mencarinya. Namun wanita ini mengatakan kalau Camilla belum pulang sejak kemarin. Sehingga Tutu pun langsung mencarinya ke pantai dan hanya menemukan bajunya saja. Tidak lama Tutu berhasil menemukan Camilla dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung membawanya. Setelah sadar, Camilla merasa heran kenapa Erik masih hidup. Karena dari awal Camilla dan Ines berniat untuk membunuhnya. Hal itu membuat Ines merasa kesal dan beranggapan bahwa Camilla tidak ingin membunuh Erik. Atau mungkin saja karena Erik memiliki sesuatu yang unik sehingga tidak bisa dibunuh dengan mudah. Alasan Ines ingin membunuh Erik karena dia adalah ancaman bagi mereka. Dan Ines sangat yakin kalau Erik yang sudah membunuh Manaus. Sementara Erik pergi ke desa Torres sendirian dan melihat Chico yang sedang berjalan ke arah pantai. Namun di sini Erik kehilangan Chico dan mencoba untuk mencarinya kembali. Ternyata Chico mengetahui kalau Erik sudah mengikutinya. Erik mengatakan bahwa dirinya melihat lumba-lumba berubah menjadi manusia dan Putri Duyung mencoba untuk membunuhnya. Mungkin saja ini semua ada kaitannya dengan kematian Gabriel. Chico mengatakan bahwa mereka hidup bersama kita, bahkan sulit untuk membedakannya. Dan mereka disebut dengan makhluk entitas. Meskipun memiliki fisik seperti manusia, namun mereka memiliki kelebihan dan juga kekuatan. Kemudian Erik pun langsung pergi untuk mencari Camilla. Namun Erik kembali teringat dengan perkataan Chico yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama dengan kita. Hingga tiba-tiba Camilla datang dan ingin bicara dengan Erik. Erik, calma. Entra no carro. Di sini Camilla mengatakan alasan dirinya berniat ingin membunuh Erik. Karena ternyata Camilla ini sudah mati dibunuh oleh pacarnya dan mayatnya dibuang ke dalam laut. Namun entah bagaimana caranya dirinya bisa hidup kembali. Dan semenjak saat itu Camilla ditugaskan memancing pria untuk mati. Dari sekian banyak pria yang Camilla bunuh, hanya Erik yang berhasil selamat. Camilla juga menyuruh kepada Erik agar menjauhi Ines, karena dia sangat berbahaya dan juga sangat kuat. Namun ternyata Ines mengetahui bahwa Camilla sudah berkhianat, sehingga menyuruh kepada Tutu untuk menangkapnya. Setelah menunggu cukup lama, Camilla pun datang dan Tutu langsung membawanya. Kemudian tidak lama Erik pun datang ke rumah Camilla. Namun wanita ini mengatakan Camilla tidak ada di sini. Dia pergi bersama temannya dengan badan tinggi besar, serta memiliki jenggot yang panjang. Erik yang tahu kalau itu adalah Tutu langsung pergi ke tempat Ines. Di sini Erik bertemu dengan Tutu, dan Tutu mengatakan kalau Camilla sudah menunggu di tempatnya. Kemudian Erik pun masuk ke salah satu ruangan dan melihat ruangan ini dipenuhi dengan benda aneh. Namun Erik sangat panik karena ada yang mengunci pintunya dari luar. Hingga tiba-tiba Ines pun datang. Dan untuk yang kedua kalinya Ines berhasil menghipnotis Erik. Sehingga Erik pun langsung tertidur.
Kemudian Ines pun berubah menjadi kupu-kupu lalu menempel di mata Eric. Ines mulai masuk ke dalam pikiran Eric dan melihat ketika Eric masih kecil sedang melakukan ritual bersama seorang pria. Ines pun mencoba untuk mengganggunya, namun Eric langsung mendorongnya. Dan hal itu pun buat Ines tidak sadarkan diri. Tidak lama Tutu pun datang dan sangat marah kepada Eric karena melihat Ines tidak sadarkan diri. Untung saja Camilla datang dan langsung membawa Eric untuk pergi. Setelah di rumah Eric, Camilla bertanya bagaimana caranya Eric bisa mengalahkan Ines. Karena Ines adalah makhluk entitas terkuat di antara mereka. Namun Luna pun terlihat tidak suka kepada Camilla dan menyuruh untuk pergi dari rumahnya. Sehingga mau tidak mau Camilla pun langsung pergi. Pagi harinya, Chico pergi ke tempat makam temannya, di mana temannya ini yang pernah menembak seekor burung. Dan hal itu membuat Kurupira sangat marah lalu membunuhnya. Di lain sisi, Eric bertanya pada neneknya tentang ayahnya, karena semenjak lahir Eric tidak pernah tahu siapa ayahnya. Neneknya mengatakan kalau ayahmu meninggal akibat kecelakaan mobil sebelum Eric lahir. Dan setelah Eric lahir ibunya menjadi depresi, sehingga membawanya ke rumah sakit. Namun pada saat itu ibunya Eric meninggal akibat bundir. Sementara itu Chico bertemu dengan Ines. Di sini Chico mengatakan makamnya sudah terbuka. Hal itu membuat Ines sangat terkejut. Karena ternyata dulu Ines dan Chico sudah saling kenal. Dan Ineslah yang menyuruh Chico untuk mengubur mayat temannya yang bernama Anthony. Karena Anthony memiliki aura yang sangat jahat, sehingga jiwanya pun tidak akan diterima di neraka ataupun di surga. Namun sekarang makamnya sudah hancur, dan hal itu membuat kutukannya terlepas. Ines mengatakan rohnya sudah masuk ke dalam tubuh seseorang untuk membunuh. Dan mungkin saja orang itu adalah Eric. Itu artinya yang sudah membunuh Manaus adalah Eric. Bahkan mungkin saja Eric juga sudah membunuh istrinya sendiri, karena sekarang jiwanya dirasuki roh jahat dari Anthony. Sementara di rumah sakit, untung saja masih ada dokter yang ingat dengan ibunya Eric, dan memberikan sebuah berkas kepada Eric. Setelah melihat gambarnya, Eric pun sangat terkejut, karena ternyata ayahnya adalah... Esse era meu pai? Dan ya, tanpa diduga, ternyata ayahnya adalah Manaus. Neneknya sengaja tidak pernah bilang karena tidak ingin menyakiti Eric, sehingga terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Sementara Isaac dan Camilla sedang mengantri makanan gratis. Namun ada seorang pria yang marah karena anjingnya hampir ditendang, sehingga dia pun menggunakan kekuatannya. Dan ya, ternyata orang ini adalah Kurupira yang bernama Embere. Namun dia tidak suka dengan adanya Camilla dan menyuruh Isaac untuk menjauhinya. Sementara Marcia pergi ke tempat forensik hewan untuk menanyakan tentang lumba-lumba yang katanya sudah dibakar. Namun ternyata mereka tidak pernah membakar ataupun mengotopsi lumba-lumba. Hal itu membuat Marcia merasa heran, karena sebelumnya Eric mengatakan hewan itu sudah dibakar. Di lain tempat, Eric pun bertemu dengan Chico dan langsung menunjukkan gambar itu. Eric mengatakan gambar ini dia temukan di rumah sakit tempat ibunya dirawat. Setelah melihat gambarnya, Eric mengatakan kalau Manaus adalah ayahnya. Tentu hal itu membuat Chico sangat terkejut dan langsung membawa Eric ke hutan. Ternyata Chico membawa Eric ke makam Anthony. Dan kembali terbayang ketika dirinya bersama Ines mengubur mayatnya. Ines mengatakan mayat ini masih memiliki energi yang menyebar dan menguras kehidupan yang ada di sekitarnya. Sehingga Ines menyuruh Chico untuk menguburnya agar jiwanya terjebak. Chico mengatakan makamnya sudah terbuka dan sekarang kutukannya terlepas. Eric pun menyadari kalau yang sudah membunuh Manaus dan juga istrinya adalah jiwanya Anthony.
Chico juga mengatakan kalau Eric memiliki darah manusia dan juga darah entitas. Dan untuk mengetahuinya Eric harus melakukan ritual. Namun ternyata Eric menolaknya karena dia belum percaya. Você tem sangue humano e sangue de entidade. Sementara itu Marcia meminta pada temannya untuk melacak GPS mobil dari Eric. Marcia merasa curiga karena Eric sudah berbohong. Di lain sisi, Ines menyuruh kepada Tutu untuk membunuh Eric sebelum semuanya terlambat. Dan malam harinya ketika sampai rumah, Eric merasakan ada yang sedang mengawasinya hingga tiba-tiba. Dan ya, tanpa diduga ternyata bagong itu adalah Tutu yang berniat ingin membunuh Eric. Luna pun yang melihatnya sangat terkejut dan langsung meminta bantuan pada neneknya. Singkatnya, Eric pun sudah sadar dan sedang ada di rumah sakit. Dokter menyarankan supaya Eric tetap di rumah untuk istirahat. Dan ternyata Tutu sudah meninggal. Namun lagi-lagi ketika Marcia akan melihatnya, mayatnya sudah menghilang. Itu artinya Ines pun sudah mengambilnya. Sementara Camilla sangat marah karena Eric sudah membunuh Tutu. Namun Eric sendiri tidak yakin sudah membunuhnya, karena dirinya tidak ingat apapun. Dan ketika sadar Tutu sudah mati. Camilla. Hingga akhirnya Eric mengatakan bahwa dirinya adalah anaknya Manaus. Tentu hal itu membuat Camilla sangat terkejut. Di lain sisi Marcia pergi ke tempat Ines. Namun karena tidak ada jawaban dan pintunya terkunci, Marcia pun membukanya dengan paksa. Setelah masuk ke dalam, terlihat tempat ini sangat sepi, karena biasanya ada Tutu yang selalu menjaga tempat ini. Kemudian Marcia masuk ke salah satu ruangan. Dan ternyata benar saja mayat Tutu ada di sini. Dengan perlahan Marcia pun mulai mendekat dan sangat terkejut melihat mata dari Tutu. Kemudian Marcia pun meminta bantuan. Namun tiba-tiba Ines datang dan langsung mengambil ponselnya. Marcia pun terlihat sangat ketakutan. Namun Ines pun berhasil membuat Marcia tertidur dan masuk ke dalam pikirannya. Ines melihat Marcia saat masih remaja sedang bertengkar dengan ibunya, di mana ibunya mengatakan kalau Marcia sangat aneh karena menyukai surabi. Dan ketika terbangun Marcia pun semakin ketakutan. Ines pun mencoba untuk menenangkan Marcia karena tidak ada niatan untuk menyakitinya. Marcia pun tidak jadi untuk membawa mayatnya dan langsung pergi begitu saja. Camilla mengatakan bahwa Eric adalah bagian dari mereka karena memiliki darah entitas. Namun Eric belum yakin akan hal itu dan merasa bahwa dirinya tidak membunuh Tutu. Kalaupun benar membunuh Tutu, itu artinya Eric juga sudah membunuh Manaus. Untuk memastikannya, Eric dan Camilla pergi ke tempat Manaus mati. Eric mengatakan sebelum Manaus mati, dirinya dan Luna pergi ke tempat ini untuk bertemu dengan seseorang, tapi orang itu tidak datang. Tidak lama Eric melihat ada pemulung yang sama ketika datang ke tempat ini, sehingga Eric langsung menghampirinya dan bertanya tentang malam itu. Awalnya orang ini tidak ingin bicara dan langsung bergegas untuk pergi. Namun Camilla berhasil menghipnotisnya, sehingga orang ini mengatakan semuanya. Pada malam itu, Eric bertemu dengan seorang pria. Awalnya terlihat biasa saja, namun tiba-tiba Eric pun langsung membunuh orang itu. Eric yang mendengarnya sangat terkejut, dan langsung pergi ke desa Tore untuk bertemu dengan Chico. Setelah sampai di desa Tore, Eric mengatakan pada Chico mungkin saja dirinya yang sudah membunuh mereka. Dan untuk mengetahuinya Eric akan melakukan ritual. Sementara Ishak mencoba untuk membujuk Embere agar kembali, karena orang yang Embere bunuh sudah kembali untuk balas dendam. Namun tetap saja Embere menolaknya. Singkat waktu, malam pun datang. Luna terlihat sedang sakit dan merasakan ada sesuatu yang aneh, sehingga neneknya memanggil dukun untuk mengobati Luna. Di waktu yang bersamaan, Eric pun melakukan ritualnya bersama Chico. Di sini Luna pun mulai bertingkah aneh, dan Eric berhasil pergi ke masa lalu saat bertemu dengan Manaus.
Dan ternyata benar saja di sini Eric bertemu dengan Manaus. Manaus mengatakan dirinya ada di sana ketika Gabriel mati dan melihat Luna yang sedang sendirian. Namun Manaus sangat ketakutan saat Luna melihat ke arahnya dengan matanya berubah menjadi putih. Dan ya, ternyata benar saja. Luna berhasil menghipnotis ayahnya. Sehingga tanpa sadar Eric langsung menyerang Manaus. Di waktu yang sekarang dukun ini pun mencoba untuk mengobati Luna. Namun matanya langsung berubah menjadi putih. Sedangkan di masa lalu, Eric memegang kedua tangannya Manaus. Dan tanpa menyentuhnya Luna berhasil membunuh Manaus menggunakan matanya. Itu artinya yang sudah membunuh Gabriel dan juga Tutu adalah Luna. Karena ternyata roh jahat dari Anthony tidak masuk ke tubuh Eric, melainkan sudah masuk ke dalam tubuhnya Luna. Kemudian scene flashback awal mula Ishak bisa menjadi saksi. Di sini Ishak sedang disiksa oleh seorang pria dengan kakinya diikat menggunakan rantai. Kemudian pria ini memberikan sebuah golok dan menyuruh kepada Ishak untuk pergi dari sini sebelum pagi. Ishak pun berusaha untuk melepaskan rantainya, namun hal itu percuma saja. Hingga akhirnya dengan terpaksa, Ishak memotong kakinya sendiri untuk bisa pergi dari sini. Kemudian Ishak pergi ke hutan dengan kehilangan satu kakinya. Namun karena tidak kuat lagi, akhirnya Ishak pun tumbang. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja scene kembali ke masa sekarang. Di sini Eric menyadari bahwa Roja sudah masuk kepada Luna. Namun Chico menyuruh agar jangan mendekati Luna. Karena roh jahat akan pindah ke tubuh Eric untuk mencari tubuh yang lebih kuat. Tapi Eric pun tidak mungkin membiarkan Luna menderita, sehingga dia pun tetap pergi untuk menolong anaknya. Namun setelah sampai rumah ternyata Luna tidak ada. Neneknya menjelaskan kalau semalam Luna diobati oleh dukun. Tapi Luna bertingkah aneh dan malah membunuh dukunnya. Eric pun menyadari Luna pergi kemana dan langsung mencarinya. Tidak lama Marcia datang dan ingin bicara dengan Eric. Namun Eric tidak punya banyak waktu karena harus mencari Luna. Sehingga Marcia pun memutuskan untuk ikut. Ternyata Luna pergi untuk bertemu dengan Ishak. Tujuannya tentu saja karena Luna sedang mencari Kurupira. Namun Ishak menyuruh Luna untuk pergi karena Kurupira tidak ada di sini. Tentu saja Luna mengetahui kalau Ishak sudah berbohong, sehingga memohon agar mengantarkannya pada Kurupira. Ishak yang tidak tega melihat Luna menangis langsung saja mengantarkannya. Sementara Eric meminta bantuan pada Camilla untuk menemukan Ishak. Karena roh jahat itu sudah merasuki tubuh Luna dan mungkin saja sekarang sedang mengincar Ishak. Namun di sini Marcia yang belum mengerti meminta untuk menjelaskannya. Eric mengatakan bahwa cerita yang ada di buku itu adalah nyata. Mereka disebut dengan makhluk entitas yang memiliki kekuatan. Dan sekarang ada roh jahat yang sudah masuk ke tubuh Luna untuk balas dendam kepada mereka. Di lain tempat, Ines meminta maaf karena sudah melibatkan Tutu dan juga Camilla, sehingga membuat Tutu harus mati. Dan sekarang Ines mengajak Camilla untuk mencari Luna. Karena ternyata Ines sudah mengetahui kalau Tutu dibunuh oleh Luna yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Dan sekarang dia akan balas dendam kepada Kurupira. Sementara Chico pergi ke tempat anaknya bekerja untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Alfonso. Karena si Joe sudah mengatakan pada bosnya tentang makam itu. Dan Chico curiga kalau Alfonso yang sudah merusaknya. Bukan hanya itu saja, Chico juga mengatakan Alfonso yang sudah membakar hutannya karena ingin mengambil alih desa Torre. Awalnya Alfonso tidak ingin mengakuinya. Namun ketika Chico melihat foto Anthony bersama seorang anak kecil, hal itu pun membuat Chico semakin yakin karena ternyata anak itu adalah Alfonso. Kemudian scene flashback ketika hutannya terbakar.
Dan ya, ternyata benar saja. Alfonso pun mengakui kalau dirinya yang sudah membakar hutannya. Chico mengatakan sekarang roh jahatnya sudah terlepas. Tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Tentu saja hal itu membuat Zhao sangat marah pada Alfonso karena sudah memanfaatkannya. Di lain tempat, Marcia menelpon Ippo untuk meminta bantuan mencari Luna. Namun hal itu adalah sebuah kesalahan karena Ippo berniat akan menangkap Eric dengan tuduhan sudah membunuh Manaus dan juga Tutu. Dan di sini Ishak berubah pikiran sehingga tidak akan membawa Luna pada Kurupira. Tentu hal itu membuat Luna sangat marah sehingga Ishak merasa takut. Namun ternyata ketika ada kesempatan Ishak pun langsung mengurung Luna karena Ishak tahu kalau Luna dirasuki oleh roh jahat. Kemudian Ishak bertemu dengan Embere dan langsung membawanya pergi karena sekarang ini Embere dalam bahaya. Namun tetap saja Embere tidak akan pergi karena ini bukanlah perangnya. Secara kebetulan Eric dan Marcia melihat Ishak. Mereka menyadari kalau itu adalah Sachi. Namun Ishak berbohong dengan mengatakan dirinya tidak tahu apapun. Alhasil Marcia langsung mengambil ikat kepalanya. Karena hal itu akan membuat Ishak atau Sachi nurut kepada mereka. Sehingga mau tidak mau Ishak langsung membawa mereka ke tempat Luna dikurung. Namun ternyata Luna pun sudah tidak ada. Sementara Ines dan Camilla bertemu dengan Embere. Namunnya tetap saja meskipun Ines yang datang, hal itu tidak membuat Embere berubah pikiran. Dan tetap tidak akan membantu mereka hingga tiba-tiba Luna pun datang. Dengan santainya Embere mulai mendekati Luna dan bisa melihat kalau Luna sudah membunuh teman-temannya. Ketika Embere hampir mati, tiba-tiba Ishak datang untuk menolongnya. Namun hal itu membuat Luna sangat marah dan langsung membunuh Ishak. Luna! Untung saja Eric keburu datang untuk membawa Luna. Embere pun sangat sedih dan merasa bersalah karena tidak percaya pada Ishak. Sedangkan Eric meminta pada roh jahat untuk pindah pada tubuhnya. Karena Eric pun tidak tega jika anaknya harus menderita. Dan ya, sekarang roh jahat itu sudah pindah ke tubuh Eric. Namun tidak lama Ippo datang dan langsung menangkap Eric. Luna pun yang melihatnya sangat sedih. Ines meminta pada Embere untuk kembali menjadi Kurupira demi Ishak yang sudah berkorban. Namun tiba-tiba angin datang dan langsung membawa mayat Ishak. Akhirnya Embere pun menjadi sadar dan langsung bangkit dari kursi rodanya. Di sini keunikan dari Kurupira memiliki kaki yang terbalik, di mana kedua kakinya menghadap ke belakang bukan ke depan. Di lain sisi, Camilla pun pergi ke kantor polisi untuk melepaskan Eric. Dengan mudahnya Camilla berhasil menghipnotis penjaganya. Bahkan semua orang langsung terdiam, sehingga mereka pun bisa mudah untuk pergi. Namun dalam perjalanan Camilla baru sadar roh jahatnya sudah pindah ke tubuh Eric. Marcia pergi ke rumah Eric untuk memastikan keadaan Luna. Namun ketika masuk ke kamarnya ternyata ada Ines. Ines mengatakan roh jahatnya sudah pergi dari tubuhnya, sehingga sekarang Luna pun sudah aman. Sedangkan di sini Ippo baru menyadari kalau Eric tidak ada. Bahkan anak buahnya hanya terdiam seperti patung. Kemudian Ippo langsung menelpon Marcia untuk mengatakan kalau Eric sudah kabur. Marcia menyadari kalau Camilla yang sudah melepaskannya. Ines mengatakan mereka akan pergi ke hutan karena Eric sedang mencari Kurupira untuk balas dendam. Di sini mereka berdua sudah sampai di hutan dan Kurupira sudah menunggu kedatangan Eric. Camilla mencoba untuk menyadarkan Eric. Namun Eric langsung menggunakan matanya untuk membunuh Camilla. Dan tiba-tiba Eric pun langsung tersadar karena mendengar suara Luna. Namun ketika mendengar suara Kurupira, Eric pun kembali dikuasai oleh roh jahat.
Malam harinya Ines menemukan Camilla yang tidak sadarkan diri. Dan untung saja ternyata Camilla masih hidup. Di sini Joe merasa bersalah dan meminta maaf pada ayahnya. Namun tiba-tiba mereka pun melihat Curupira. Eric mencoba untuk menembak Curupira namun tidak berhasil. Dan hal itu membuat Anthony kembali teringat ketika masih hidup, sedang berusaha untuk membunuh Curupira. Meskipun Ines sangat kuat, namun dia tidak sanggup untuk melawan Anthony. Sehingga untuk yang kedua kalinya Camilla mencoba untuk menyadarkan Eric. Namun hal itu percuma saja karena kekuatan Camilla tidak akan mempan melawan Anthony. Dan untung saja Curupira keburu datang sehingga Camilla berhasil selamat. Tanpa rasa takut, Eric atau Anthony langsung mendekati Curupira dan sudah siap untuk melakukan bayuan. Dengan senang hati, Curupira pun akan melawan Eric dan langsung melemparkan tongkatnya. Dan ya, ternyata Eric berhasil menahan tongkatnya dan langsung saja melakukan serangan balasan kepada Curupira. Di saat Curupira hampir mati, Ines langsung berubah menjadi kupu-kupu dan menempel pada matanya. Hal itu membuat Eric bisa mengingat saat istrinya dibunuh oleh Luna. Dan untuk mengakhiri semuanya, Eric pun langsung menusuk dirinya sendiri sehingga roh jahatnya langsung keluar. Di alam bawah sadarnya, Eric pun bertemu dengan istrinya yang sudah mati. Di sini Gabriel mengatakan sekarang belum waktunya Eric untuk mati. Karena sekarang ini Eric sudah menjadi bagian dari mereka. Dan ya, benar saja Eric pun kembali bangkit. Tidak lama Marcia datang namun Joe dan Chico langsung mencegahnya untuk mendekati Eric.